Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 191011135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai post-test praktikum fisika dengan modul percobaan gerak peluru atau projectile motion. Di mana tujuan praktikum ini yang pertama adalah dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai gerak parabola. Disebut gerak peluru karena gerak ini yang akan ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal atau tidak vertikal ke atas, atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Walaupun namanya gerak peluru, namun gerak tersebut tidak hanya digunakan untuk membahas peluru. Namun setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah yang tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu melakukan gerak peluru. Berikut adalah praktiknya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan website yang dimana alamatnya adalah petcolorado.edu. Sini saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Untuk yang pertama ini adalah tempat peluru yang bisa disetting sudut awalnya. Jadi bisa disetting mau berapa sudutnya. Terus ini adalah kecepatan awal saat peluru ditembakkan. Kemudian ini untuk yang merah ini itu untuk menembakkan peluru, sedangkan untuk yang simbol yang kuning ini untuk mereset atau merestart. Kemudian ini menunjukkan waktu, ketinggian, dan jarak dari peluru dan bisa ditarik sesuai titik yang akan dihitung pada lintasan peluru. Selanjutnya ini yaitu ada massa dan jenis bola. Nah, kita langsung menuju ke pengambilan data saja ya, yaitu waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum pada saat V0 atau kecepatan awal 10 meter per sekon dengan variasi sudut awal tembakan. Jadi kita akan mencoba dengan variasi sudut yang bermacam-macam. Untuk yang pertama adalah 30 derajat. Kita coba pada webnya. Ini sudutnya 30 derajat. Kita sudah atur ya. Terus kecepatan awal adalah 10 meter per sekon. Kita langsung tembakkan saja. Nah, untuk mengukur waktu, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum, kita menggunakan ini. Sampai ada lampu hijaunya, nah kita lepas saja. Untuk waktu, titik puncaknya adalah 0,51 sekon. Sedangkan untuk ketinggian maksimum adalah 1,27 meter. Sehingga kita langsung salin saja di hasil data. Untuk waktu titik puncak sudah sesuai 0,51 dan ketinggian maksimum 1,27 meter. Nah, untuk mengukur jarak maksimum kita pindahkan di mana peluru itu jatuh sampai muncul lampu kuning. Nah, jarak maksimum itu berada di ring 8,83 meter. Kita cek sudah sesuai juga. Kita lanjut ke sudut yang kedua, yaitu 45 derajat. Kita coba, kita singkirkan dulu sudut 45 derajat. Nah, kita tembakkan lagi. Nah, kita ambil datanya sampai muncul warna hijau. Nah, untuk waktu titik puncaknya adalah 0,72 sekon. Dan untuk ketinggian maksimumnya 2,55 meter. Kita cek 0,72 sudah sesuai juga. Ketinggian maksimum 2,55 meter. Kemudian kita ukur jarak maksimumnya. Kita tempatkan pada peluru yang jatuh. Nah, kemudian ranknya adalah 10,19 meter.
Kita cek. Nah, sudah sesuai juga. Nah, untuk pengukuran sudut-sudut yang lainnya pun juga sama seperti yang tadi ya. Nah, kemudian kita menuju ke perhitungannya. Untuk yang tabel pertama ini, kita menghitung TP atau titik puncak dengan rumus V0 sin theta per G. G itu gravitasi ya. Nah, dengan rumus ini kita langsung substitusi saja. V0-nya tadi kan 10 meter per sekon ya. Terus sin theta, tadi sudutnya yang awal adalah 30 derajat. Dibagi atau per gravitasinya yaitu 9,8. Nah, kemudian sin 30 adalah setengah, sehingga 10 dikali setengah dibagi 9,8. Nah, untuk 10 kali setengah adalah 5. Kemudian 5 dibagi 9,8 dan hasilnya adalah 0,51 sekon. Itu untuk waktu titik puncak. Dan itu juga sudah sesuai ya, 0,51 sekon. Sudah sesuai waktu titik puncaknya 0,51 sekon. Nah, kemudian untuk R atau jarak maksimum range ya, itu rumusnya V0 atau kecepatan awal kuadrat sin 2 theta. Kecepatan awalnya adalah 10 dikuadratkan, kemudian sin 2 30 derajat per 9,8. 10 kuadrat adalah 100, sin 2 30 derajat adalah setengah akar 3 dibagi 9,8. Nah, untuk 100 dikali setengah akar 3 adalah hasilnya 50 akar 3 dibagi 9,8, sehingga didapatkan hasil 8,83 meter. Itu untuk range atau jarak maksimumnya, yaitu juga sudah sesuai ini ya. Sudah sesuai. Kemudian untuk ketinggian maksimum atau Hmax menggunakan rumus V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian kita substitusi saja. Kecepatan awalnya adalah 10, kita kuadratkan, kemudian sin kuadrat 30. Untuk sin kuadrat 30 adalah 0,25, sedangkan untuk 10 kuadrat adalah 100. Kemudian kita bagi dengan 2G, yaitu 9,8 dikali 2, hasilnya adalah 19,6. Dari hasil tersebut kemudian didapatkan hasil 1,27 meter untuk ketinggian maksimum. Di sini juga sudah sesuai ya. Begitupun untuk hasil data yang lainnya, perhitungan yang lainnya juga masih sama menggunakan rumus ini, dan cara pengambilan datanya pun juga sama. Selanjutnya kita langsung menuju ke pengambilan data kedua, yaitu waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum pada saat sudut 45 derajat dengan variasi kecepatan tembakan. Yang tadi adalah variasi sudut, yang kemudian yang sekarang ini adalah variasi kecepatan awal. Langsung kita menuju ke webnya. Yang pertama, kecepatan awalnya adalah 5 meter per sekon. Kita atur sudutnya sudah 45 derajat, kemudian kecepatan awalnya adalah 5 meter per sekon. Langsung kita tembakkan, kita ambil datanya. Nah, untuk waktu maksimumnya adalah 0,36 sekon, dan untuk ketinggian maksimumnya adalah 0,64 meter. Kemudian kita catat di hasil data apakah sesuai. Waktu titik puncak 0,36 sudah sesuai, dan ketinggian maksimum 0,64 juga sudah sesuai. Kemudian kita mengukur jarak maksimumnya. Untuk jarak maksimum kita letakkan di mana peluru itu jatuh. Nah, yaitu di range, yaitu 2,55 meter. Kita cek apakah sudah sesuai. Di sini juga sudah sesuai 2,55 meter. Kemudian untuk variasi kecepatan awal 10
10 sekon. Kita lanjut, variasi kecepatan 10. Untuk sudutnya masih tetap, jadi langsung kita tambahkan saja. Kita ambil datanya. Nah, untuk waktu maksimumnya adalah 0,72 sekon dan untuk ketinggian maksimumnya adalah 2,55 meter. Kita cek apakah sama. Waktu titik puncak sudah sesuai, ketinggian maksimum juga sudah sesuai. Kemudian kita cari jarak maksimumnya. Kita tekan di sini 10,19 meter. Juga sudah sesuai. Sekarang kita lanjut ke perhitungan. Untuk perhitungan yang ini, rumusnya masih tetap sama, yaitu TP atau titik puncak. Rumusnya V0 sin theta per G. Yang pertama, V0 nya adalah 5 sekon sin 45, karena tadi kecepatan sudutnya adalah 45 derajat per 9,8, yaitu gravitasinya. Kemudian sin 45 adalah setengah akar 2 dibagi 9,8, dan hasilnya 2,5 akar 2 dibagi 9,8, ditemukan 0,36 sekon. Juga sudah sesuai ya, sama. Kemudian untuk range atau jarak maksimumnya, rumusnya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kemudian masukkan substitusi, kecepatan awalnya adalah 5, kita masih berada di nomor 1. 5 kuadrat sin 245 bagi 9,8. Kemudian 5 kuadrat adalah 25, sin 245 sama dengan sin 90, yaitu 1 dibagi 9,8. Kemudian ditemukan hasil 25 dibagi 9,8 dan ditemukan hasil 2,55 meter. Juga sudah sesuai untuk ketinggian maksimum. Kemudian lanjut ke Hmax atau ketinggian maksimum dengan rumus V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Tadi V0 nya masih utuh, 5 kuadrat sin kuadrat 45 per 2 kali 9,8, dan hasilnya adalah 12,5 dibagi 19,6, ditemukan hasil 0,63 meter. Yang kita ambil data tadi adalah 0,64, kemudian yang kita hitung adalah 0,63. Sebenarnya kalau perhitungan dan pengambilan data itu tidak jauh berbeda, jadi tidak usah dihiraukan. Langsung saja kita lanjut ke pengambilan data yang ketiga, yaitu waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat sudut 45 derajat, kecepatan awal 10 meter per sekon terhadap variasi jenis benda. Yang pertama adalah variasi kecepatan awalnya yang kita praktekkan, terus yang kedua adalah kecepatan sudutnya, dan ini yang ketiga kita mempraktekkan dengan variasi jenis benda. Yang pertama jenis bendanya adalah cannonball. Kita langsung menuju ke webnya. Webnya sini sudah cannonball. Kecepatan awal 45 derajat dan kecepatan awal 10 meter per sekon dan sudutnya adalah 45 derajat. Kita hapus dulu dan langsung kita tembakkan. Nah, pertama kita cari dulu waktu dan ketinggian maksimumnya, yaitu 0,72 sekon dan ketinggian maksimum adalah 2,55 meter. Kita cek. Untuk yang cannonball, titik puncaknya 0,72 sudah sesuai dan ketinggian maksimum 2,55 meter. Kemudian untuk jarak maksimum dan juga massa, kita lanjut. Untuk jarak maksimumnya, jarak maksimum adalah range yaitu 10,19, dan untuk massanya yang ini yaitu 17,60 kg.
kita salin di hasil data 17,60 sudah sesuai dan jarak maksimum juga sudah sesuai. Kemudian kita menuju ke jenis benda yang kedua, yaitu golf ball. Langsung kita praktekkan. Kita push golf ball. Kita cari yang golf ball. Langsung kita tembakkan. Dan kita cari hasil datanya. Waktunya 0,72 sekon dan ketinggian maksimumnya adalah 2,55 sekon. Kemudian kita cek apakah sesuai. Juga sudah sesuai, 0,72 sekon, ketinggian maksimum 2,55 sekon. Kemudian untuk jarak maksimum dan massa. Untuk jarak maksimum kita letakkan di sini. Yang rank adalah 10,19 meter. Kemudian untuk massanya adalah 0,05 kg. Kita cek apakah sesuai. Untuk massa 0,05 kg juga sudah sesuai. Jarak maksimum juga sudah sesuai. Jadi begitupun untuk yang jenis benda yang lainnya, itu sama saja mengukurnya, sehingga langsung aja kita menuju ke perhitungannya. Pertama, untuk TP atau titik puncak, rumusnya masih sama seperti yang di atas. V0 sin theta per G. Tadi kecepatan awalnya adalah 10, kemudian kecepatan sudutnya adalah 45 derajat dibagi 9,8. Langsung kita substitusi, sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dibagi 9,8 dan didapatkan hasil 5 akar 2 dibagi 9,8, sehingga hasil akhirnya didapatkan 0,72. Di sini juga sudah sesuai 0,72. Kemudian lanjut ke range atau jarak maksimumnya. Rumusnya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kita langsung substitusi saja. Kecepatan awalnya adalah 10, kita kuadratkan sin 2 45 derajat dibagi 9,8. 10 kuadrat adalah 100, sin 2 kali 45 adalah sin 90, yaitu 1 dibagi 9,8. Dan didapatkan hasil 10,20. Untuk di sini adalah 10,19 dan di perhitungan 10,20. Itu tidak mempengaruhi. Kemudian kita lanjut ke ketinggian maksimumnya. Rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Untuk kecepatan awalnya adalah 10, kita kuadratkan sin kuadrat 45 per 2 dikali 9,8. 10 kuadrat adalah 100, sin kuadrat 45 adalah setengah dibagi 19,6. Didapatkan hasil 50 dibagi 19,6 dan ditemukan hasil akhir 2,55 meter. Di sini juga sudah sesuai. Kemudian setelah kita menyelesaikan semua percobaan-percobaan di atas, kita lanjut ke kesimpulan atau analisanya. Nah, pada percobaan pertama kan praktikan melakukan pengukuran waktu saat peluru mencapai titik puncak dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan 5 variasi sudut awal tembakan. Nah, dari hasil data yang pertama tadi itu didapatkan kesimpulan bahwa sudut elevasi memiliki pengaruh terhadap titik tertinggi peluru, waktu peluru untuk mencapai titik puncak, dan jarak maksimum peluru. Sehingga kita lihat lagi pada tabel yang pertama, kecepatan awal juga mempengaruhi waktu titik puncak, jarak maksimum juga mempengaruhi, dan ketinggian maksimum juga mempengaruhi. Kita lanjut ke analisa tabel yang kedua. Untuk yang analisa tabel kedua, kita sama menghitung jarak maksimum titik puncak dan titik maksimum tinggi dengan
sudut 45 derajat, dan variasi kecepatan tembakan. Dari hasil yang sudah kita praktekkan tadi, didapatkan kesimpulan bahwa kecepatan awal tembakan memiliki pengaruh terhadap waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum peluru. Kita lihat pada tabel yang kedua. Kecepatan awal tembakan ada bermacam-macam, 5 meter per sekon, 10, 15, 20, dan juga 25. Di sini didapatkan hasil yang berbeda-beda antara waktu titik puncak, jarak maksimum, ketinggian maksimum di antara masing-masing kecepatan. Jadi kecepatan awal ini memengaruhi waktu titik puncak, jarak maksimum, ketinggian maksimum. Kemudian kita lanjut ke analisa tabel yang ketiga. Di tabel yang ketiga, kita mengukur sama saja, namun pada tabel yang ketiga ini kita memvariasikan jenis bendanya, yaitu variasi cannonball, baseball, tang-ball, dan yang lain-lain. Dan dari hasil yang sudah kita praktekkan tadi, didapatkan kesimpulan bahwa jenis benda atau massa tidak memiliki pengaruh terhadap waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum peluru. Kita lihat lagi hasil datanya untuk tabel 3. Nah, di sini jenis bendanya bervariasi, masanya juga bervariasi, namun waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum adalah sama. Semuanya sama, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa jenis benda dan massa tidak memiliki pengaruh terhadap waktu, jarak maksimum, dan juga ketinggian maksimum. Untuk lebih jelasnya kita lihat di bab kesimpulan. Yang pertama, semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar pula nilai waktu saat peluru mencapai titik puncak dan ketinggian maksimum peluru. Namun, untuk jarak maksimum berbanding terbalik dengan pertambahan sudut elevasi, yaitu memiliki nilai yang terus mengecil. Kemudian yang kedua, kecepatan tembakan berbanding lurus dengan waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Semakin besar nilai kecepatan tembakan, maka waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum juga akan mengalami peningkatan. Yang ketiga, jenis benda atau variasi massa tidak memiliki pengaruh terhadap waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Atau bisa dikatakan, variasi jenis dan massa benda akan memiliki nilai yang sama untuk waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Yang keempat, sudut 45 derajat memiliki nilai jarak maksimum yang berbanding terbalik dengan sudut 90. Kita lihat ya, untuk yang keempat ini sudut 45 derajat memiliki jarak maksimum yang berbanding terbalik dengan sudut 90. Kita lihat pada tabel yang pertama. Nah, untuk sudut 45 derajat jarak maksimumnya adalah 10,19, yaitu tertinggi di antara sudut-sudut yang lainnya. Kemudian untuk 90 derajat adalah 0 meter, sehingga berbanding terbalik dengan sudut 45 derajat. Kita lanjut ke kesimpulan yang kelima, yaitu hasil pengukuran memiliki nilai yang tidak jauh berbeda jika dihitung manual, bahkan memiliki hasil yang sama. Seperti yang sudah tadi dipraktekkan, ada beberapa hasil yang berbeda jika dihitung manual. Nah, contohnya ini untuk ring atau jarak maksimum pada saat pengambilan data adalah 10,19, namun pada saat perhitungan adalah 10,20. Namun itu tidak memiliki pengaruh, jadi tidak apa-apa, langsung lanjut saja. Selesai sudah penjelasan saya mengenai projectile motion, sehingga kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.